kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara dengan tujuan saling menguntungkan. Sederhananya, kita ibaratkan seperti dua orang teman yang saling tukaran bekal. Yang pertama membawa nasi goreng dan yang satunya membawa mie goreng. Ketika keduanya saling bertukaran, maka mereka dapat menikmati makanan bervariasi dan sama-sama mengenyangkan. Nah, begitupun dengan negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti halnya Indonesia yang kaya akan hasil alam seperti kopi, teh, batu bara, dan kelapa sawit yang bisa diekspor. Namun, kita tidak bisa menanam gandum karena iklimnya. Maka dari itu, kita perlu mengimpor gandum dari negara lain. Adapun tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di seluruh dunia dengan mempromosikan perlindungan, keamanan, konservasi lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan global. Nah, kerjasama ekonomi internasional juga membantu kita dalam mempererat hubungan antar bangsa dengan cara menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghormati budaya dan nilai masing-masing. Cara agar kita mengetahui bahwa suatu negara sudah mengikuti kerjasama internasional mudah saja. Ketika ada kegiatan ekspor dan impor, maksudnya investasi asing, pertukaran tenaga kerja, bantuan ekonomi, atau adanya perjanjian pedagang, itu sudah menandakan bahwa negara tersebut sudah mengikuti dan aktif dalam bekerjasama internasional. Tentu ada hambatannya. Kadang ada perbedaan kepentingan ekonomi, ada proteksi perdagangan seperti tarif bea semakin tinggi, nilai mata uang yang naik turun, dan juga persaingan ketat antara produk lokal dan produk luar negeri. Kerjasama ekonomi internasional ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara yang bersifat mutualisme dan saling menguntungkan. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, seperti dalam bentuk pembangunan baterai listrik di Karawang oleh Hyundai dan LG untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih yang berdekatan secara geografis untuk mencapai tujuan bersama. Asia mendorong kerjasama ini. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Indonesia kaya akan hasil pertaniannya,
sedangkan negara lain kaya akan hasil minyak dunia. Yang kedua, perbedaan teknologi. Negara maju memiliki mesin yang canggih, kemudian negara yang berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia rata-rata lebih menyukai K-pop atau produk dari Korea. Kemudian dengan adanya globalisasi membuat transportasi dan komunikasi menjadi lebih mudah. Manfaat dari ekonomi internasional ini banyak banget, mulai dari menambah devisa negara, membuka lapangan pekerjaan baru, menghadirkan barang yang belum bisa kita produksi sendiri, menghadirkan teknologi modern, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih yang terletak berdekatan secara geografis untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah kerjasama antar sesama negara di wilayah ASEAN, seperti kerjasama ekspor beras dari Vietnam ke Indonesia saat terjadi krisis pangan. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan 3 negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi internasional itu ibarat jembatan penghubung antara negara satu dengan negara lain, dan jembatan ini membawa banyak manfaat, tetapi juga ada rintangan yang harus dihadapi.